diterima secara lebih luas ya. Jadi saya sampaikan bahwasanya tidak benar ya pernyataan yang disampaikan oleh Plato ini ya setelah diberikan pemaparan oleh beberapa ahli sesudahnya ya, yaitu oleh Aristoteles kemudian oleh Alhazen. Oke ya. Nah, inilah cikal bakal ya yang bisa menyatakan bahwasanya mata manusia itu baru bisa melihat apabila ada cahaya yang memantul dari benda tersebut. Ya, kemudian cahaya yang memantul itu masuk ke dalam mata kita. Ya, terutama tentu yang diterima oleh retina mata sehingga manusia bisa melihat. Gitu ya. Kemudian penting sekali sebenarnya di dalam kita mengkaji optik ini ya, dalam biooptik ini dan nanti ya diantaranya kita bisa melihat bahwasanya kacamata itu dapat membantu manusia dalam melihat. Dan umumnya kacamata yang digunakan itu mempunyai lensa sferis ya. Lensa sferis itu adalah lensa yang berbentuk bola ya. Jadi dia berbentuk bola. Kemudian lensa sferis itu adalah lensa yang berbentuk irisan bola lebih tepatnya ya. Dia bisa dalam bentuk irisan cembung bagian luarnya atau juga bisa cembung bagian dalamnya. Ya, yang ini kita kenal dengan lensa cembung ya. Kemudian yang ini kita kenal nanti dengan lensa cekung ya. Jadi sebenarnya aplikasi dari lensa ini ya, cikal bakalnya itu adalah cermin ya. Kalau cermin satu sisinya datar ya dan sisi lainnya juga datar ya, itu dinamakan dengan cermin ya. Tetapi kalau salah satu bagiannya datar kemudian satu lagi misalnya cembung, maka ini dinamakan dengan lensa. Atau satu sisinya cekung ya kemudian sisi lainnya cekung juga ya, maka ini disamakan dengan lensa ya. Tapi kalau dia cermin dia datar dan datar. Nah, ini dinamakan dengan cermin ya, gitu. Oke, begitu ya sebagai pembukaan untuk kita mengenal optiknya atau lensa. Nah, ini jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Kalau seandainya ada satu lingkaran ya yang berbentuk bola, kemudian kita pisahkan, kalau seandainya ini ada datar, ini dinamakan dengan plan ya. Dan ini adalah cekung, maka ini dinamakan dengan plan konveks ya. Atau misalnya juga seperti ini ya. Ini cembung ya, maaf ini cembung. Kemudian satu lagi datar, maka ini dinamakan dengan konveks plan ya atau plan konveks begitu. Kalau dua-duanya konveks berarti bikonveks. Ya. Kalau misalnya satu cekung, kemudian sisi lainnya juga cekung, berarti dinamakan dengan bikonkav seperti itu ya. Itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam lensa. Ini contohnya ya. Jadi ada lensa konkav atau lensa cekung, atau dinamakan juga dengan lensa negatif, atau dinamakan juga dengan nama lainnya adalah lensa divergen. Ya, lensa divergen itu adalah menyebarkan berkas sinar. Ya, dia menyebarkan berkas sinar. Yang kedua dinamakan lensa bikonkav. Ya, lensa bikonkav itu adalah cekung ganda. Ya, dua cekungnya ada di dua sisi, maka dinamakan dengan bikonkav, cekung ganda. Ada juga dinamakan dengan plan konkav, ya satu datar, satu lagi cekung, plan konkav, dan ada lagi yang dinamakan dengan konveks konkav, ya cekung dan cembung, ya itu adalah bermacam bentuk daripada lensa, ya bermacam bentuk dari lensa. Sekarang kita lihat, ya. Oke. Jadi berbagai macam jenisnya ya, dia ada bikonveks atau bikonkav ya. Bikonveks berarti dua-duanya cembung ya. Ya kira-kira seperti ini ya. Nah, gitu ya. Dua-duanya konveks. Kalau konkav berarti dua-duanya cekung ya, seperti ini. Kalau plan konveks berarti satunya datar, satu lagi cembung. Kalau plan konkav berarti satu datar, satu lagi cekung seperti ini ya. Kalau konkav konveks berarti satu dia cekung, satu lagi dia cembung ya. Kalau konveks konkav berarti kebalikan. Ya, itu adalah bermacam atau berbagai jenis bentuk lensa tersebut. Kemudian, nah ini yang penting lagi ya, untuk pembiasan cahaya pada lensa sferis ini, pembiasan cahaya di sini adalah maksudnya adalah pembelokan cahaya jika media yang dilaluinya
dilalui oleh cahaya yang berlainan, ya. Ada dua media yang dilaluinya, ya, maka dinamakan dengan pembiasan cahaya. Di pembiasan cahaya pada lensa sferis ini memiliki kaidah sebagai berikut, ya. Yang pertama, sinar sejajar sumber utama dari jarak tak berhingga dibiaskan melalui titik fokus. Jadi ini ada 3 sinar istimewa pada lensa sferis, ya, pada lensa sferis, ya. Jadi yang pertama adalah sinar sejajar sumber utama dari jarak tak terhingga dibiaskan melalui titik fokus. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sinar yang melalui titik fokus lensa dibiaskan sejajar dengan sumber utama, ya. Yang kedua, yang pertama, ya. Yang ketiga, sinar yang melalui pusat kelengkungan lensa tidak dibiaskan, ya. Jadi, nah, kira-kira seperti inilah, ya. Ada 3. Yang pertama ini sinar sejajar sumber utama dibiaskan melalui titik fokusnya. Ini titik fokus namanya, ya. Ini titik fokus, ini juga titik fokus, ya. Yang pertama sinar sejajar sumber utama dibiaskan melalui titik fokus, ya. Yang kedua, sinar sejajar yang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumber utama. Berarti ini yang kedua, ya. Sinar yang melalui titik fokus lensa dibiaskan sejajar dengan sumber utama. Yang ketiga, sinar yang dibiaskan melalui pusat kelengkungan cermin tidak dibiaskan kembali, ya. Ini dinamakan dengan sinar istimewa yang ketiga, ya. Jadi artinya apa? Untuk membentuk bayangan pada lensa, setidak-tidaknya kita menggunakan 2 dari 3 sinar istimewa, ya. Jadi kalau seandainya ini ada benda, ya, berada di depan lensa sferik, ya, ingin membuat bagaimana bentuk bayangannya, maka kita gunakan 2 dari 3. Contoh, sinar sejajar sumber utama dipantulkan melalui titik fokus, ya. Yang kedua, sinar yang melalui titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumber utama. Yang menjadi pertemuan dari 2 sinar istimewa itu dinamakan dengan bayangan benda, ya. Apa bentuk bayangannya? Bayangannya adalah terbalik, kemudian diperbesar dan nyata, ya. Jadi sifat bayangan pada lensa sferis ini, ya, yang pertama adalah terbalik, yang kedua adalah diperbesar, ya, yang ketiga adalah nyata, ya. Oke. Ya, jadi begitu kita membuat bagaimana bayangan pada lensa sferisnya. Kalau di mata, bayangan ini nanti akan terjadi pada retina mata, ya, pada retina mata, khusus untuk mata atau penglihatan, ya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Ini untuk Paham, Pak. Untuk lensa yang satu lagi, ya, tadi adalah lensa cembung, ini adalah lensa cekung, ya, kurang lebih caranya sama, ya. Nah, kita lihat, ya, sifat bayangan, ya. Sifat bayangan pada lensa cembung itu adalah nyata dan terbalik, ya. Kemudian sifat bayangan pada lensa cekung itu adalah maya tegak, ya. Maya itu sama dengan semu, kemudian tegak, ya. Kemudian berkas cahaya pada lensa cembung itu adalah konvergen, ya. Konvergen itu artinya mengumpul, ya. Jadi kalau seandainya pada retinanya sifat bayangannya itu adalah menyebar, nanti akan dibantu dengan kacamata yang bersifat konvergen, ya. Maka dia digunakan lensa cembung, ya. Konvergen itu dia nanti mengumpulkan sehingga nanti bayangan benda itu sampai kembali ke retina, ya. Kalau dia menyebar di retina, maka akan terjadi bayangan yang semu nanti, ya, maya, ya, pada retina. Maka nanti akan dibantu dengan kacamata berlensa cembung, ya. Kemudian berkas cahaya pada lensa cekung itu adalah divergen, ya. Ini kebalikan dari lensa cembung. Maka lensa cekung itu dia nanti bersifat menyebarkan, ya, menyebarkan sinar, ya, atau bayangan. Oke, itu sifat bayangannya, ya. Kemudian, nah, ini yang penting, ya, yang akan kita bahas, ya, sebagai aplikasi dari bioptik ini, ya, hubungan antara jarak fokus, kemudian jarak benda, dan juga jarak bayangan, ya. Di dalam perumusan atau formulanya kita mengenal bahwasanya sektor F itu sama dengan
1 per S tambah dengan 1 per S aksen, ya. Di mana F-nya itu adalah jarak fokus, satuannya nanti adalah meter, ya. Kemudian jarak benda, satuannya juga meter, ya, satuan SI-nya. Dan S aksen ini adalah jarak bayangan, satunya juga adalah dalam meter. Artinya yang harus saudara ingat hanya rumus ini, ya. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Kalau nanti disuruh mencari 1 per S, tentu dia 1 per F kurang 1 per S aksen. Begitu juga kalau disuruh mencari S per S aksen sama dengan 1 per F dikurang dengan 1 per S. Nah, jadi nanti aplikasi dari ketiga rumus ini nanti untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam optik, ya, atau di dalam lensa. Ya, oke, dicatat dulu ya, kita akan berlatih mempergunakan 3 rumus ini. Baik, Pak. Ya. Yang belum absen di grupnya silakan ya. Karena ini baru 25, yang hadir sudah 36 orang. Ya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Kita coba aplikasikan ke 3 rumus ini. Ya. Nah, kita ada persoalan seperti ini. Ya. Sebuah benda diletakkan 2 meter di depan lensa positif. Berarti jaraknya, ya, S-nya adalah 2 meter. Ya. Dengan jarak fokus, jadi kita di sini F-nya itu adalah 10 cm, ya, 10 cm. Ingat ya, semua satuannya tadi saya sampaikan dalam meter. Maka kita jadikan ke meter. Jadi 0,1 meter ya, 10 cm kita jadikan ke meter berarti 0,1. Sekarang berapakah jarak bayangan yang dihasilkan? Ya, berarti yang ditanya adalah S aksen ya. Maka kita tahu tadi rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S tambah dengan 1 per S aksen. Ya, maka 1 per S aksen tentu sama dengan 1 per F dikurang dengan 1 per S. Ya. Nah, itu kita tinggal masukkan. Ya. F-nya kita tahu 1 per 0,1. Ya, kemudian S-nya adalah 1 per 2. Ya. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Ya. Penyebutnya kita samakan jadi 2 ya. 0,1 kali 2 berarti 2. Maka di sini dikalikan dengan apa? Di sini menjadi 20 per 2, di sini menjadi setengah ya. Maka dapatnya di sini adalah 19 per 2, sehingga S aksennya tinggal dibalik ya, 2 per 19. Dapatnya adalah 0,1 meter. Paham ya? Paham ini? Paham, Pak. Nah, permasalahan intinya hanya kita menyamakan penyebut ini saja ya. Kita harus hati-hati menyamakan penyebutnya. Ya. Sini kan biar enak menjadi per 2 ya, per 2. Maka di sini tentu setengah, di sini menjadi 20 per 2 ya, karena ini 0,1 ya. Oke, berarti S aksen kita dapatkan adalah 0,11 meter. Oke ya, nah, coba kita berlatih ya. Saya coba ganti. Udah selesai ini? Atau dicatat dulu lah, biar ini ya. Coba dicatat dulu. Dicatat bentar, Ya, Pak. silakan. Pak. Ya. Kita sudah berapa kali pertemuannya, Vivi? Vivi Rizky Handayani. Sudah berapa kali pertemuan kita? 3, Pak. Hah? Serius? Kalau yang tatap muka 3, Pak.
Enggak, yang semuanya. Kan dihitung semuanya. Bentar. Coba ditanyakan, siapa? Si ini siapa? 3 nggak mungkin ya. Ada yang tahu berapa kali pertemuan kita yang sudah selesai? Kalau yang 6 ya, kalau nggak salah, Pak. berapa? Berapa? 6, Pak, kalau nggak salah, Pak. Kita ini kan yang kita catat kemarin itu ada ya? Saya lupa itu ada nggak sama siapa? Ada, Pak. Nah, itu Ada, pastinya udah berapa kali di sana? Kalau di catatan Mesia 3 kali, Pak. Berarti 4 dengan ini ya? Iya, Pak. Itu masuk yang online? Sama yang online juga Mesia catat, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti 4 dengan ini berarti ya? Oke, sip. Iya, Pak. Oke, ada 3 kali lagi. Ya, kita kejar ya. UASnya kapan? UAS di akhir-akhir Januari nanti, Pak. Siap. Enggak pertengahan ya? Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa semua? Vivi bisa, Vi? Insya Allah, Pak. Kaila bisa, Kaila? Insya Allah bisa, Pak. Oke, coba kita ganti ini. Saya ganti ini menjadi 8,5 meter. Ya, ini menjadi ya F-nya itu menjadi 2,5 milimeter. Nah, coba cari sekarang berapa nilai S aksennya, ya. Ya, coba. Sekarang cari berapa nilai S aksennya. Hati-hati ya. Satuannya itu penentu ya nilai akhir nanti. Miftahul Husna ada? Ada, Pak. Coba Miftahul Husna bisa berapa nilai S aksennya? Lagi cari baru, Pak. Oh, iya. Harus bisa ya, harus lulus sekarang ya, Miftahul. Iya, Pak. Pak, jarak fokusnya 2,5 mm, Pak. Ya, 2,5 mm ya. 2,5 mm milimeter ya. Vi, berapa Vi? Bentar, Pak. Zaki. Coba, Zaki berapa Zaki? Ayo, bantu saya untuk Jadi, Pak. ayo, coba bantu saya. Coba Zaki, bantu saya. Berarti seper S aksen ya sama dengan seper F kurang seper S ya. Seper F-nya berapa Zaki? Zaki? Jadikan ke meter berapa Zaki? 0,0025, Pak. Itu kan 0,002. 0,00 ya. Iya, Ini. Pak. 0, Pak. Oke. Seper S-nya berapa? 8,5. Coba samakan penyebutnya ini. Yuk. Kalikan saja, biar gampang. Berapa tuh Zaki? 339 per 8,5, Pak. Oke, berapa? Coba. Ini S aksennya berapa? Ini berapa? S aksennya berarti Bukan ininya berapa? Kali ini berapa? V. 340, Pak. 300? 40. Enggak, ini kali ini ya, masa ya, V? Apa? V? Ah. Dua 2.125, Pak. 2000. Ini koma-komanya ada dimasukin. Dijadikan ke pangkat tadi dulu, Pak.
Oh, coba kali biasa aja dulu, coba biar nanti teman-temannya juga paham ya cara menyamakan menyebut ini. Kalikan saja biar gampang. Ya. 0,2125 Pak. 2125 Pak. 0, 2125 Pak. 2125 Pak. 0,0125 ya. Iya, Vi? Oke. Di atas 2125 Pak. 2125 Pak. ini nolnya ada enggak? Ada Pak. Nolnya satu Pak. 0,0125. Ya, berarti di sini berapa? Ini jadi berapa di sini? Ini kurang, ini berapa di sini? Coba, ini matematik SD-nya ini. Di sini berapa? 8,5 Pak. Ini ya. Oke, di sini 0,025. Ya, coba berapa itu? Berapa itu? 8,475 Pak. 475 per 0,02125. Ya, berapa itu? S-aksennya. 0,02125 per 8,475. Berapa itu? Nah, jadi gampangnya gitu aja ya. Gampangnya gitu aja cara mengerjakannya. Ya, saya pasti nanti akan ngejar angka-angka di sini itu adalah angka-angka yang tidak bulat ya. Jadinya berapa di sini? Navista bagi ini berapa? Vi udah selesai, Vi? Berapa hasilnya, Vi? S-aksennya? Bentar Pak. Kaila. Yang lain juga ini ya, bekerja ya. (0,118) Pak. 0,118 satunya apa? Meter. Oke ya. Meter. Nah, jadi begitu ya. Jadi jarak bayangan yang terjadi ketika jarak fokusnya itu adalah 2,5 mm itu adalah 0,11 meter. Paham ya? Nah, seperti itu nanti yang keluar di soal itu seperti ini ya, bukan seperti contoh soal ini. Ya, kalau ini kan gampang nih, sudah bulat semua. Ya, enak nih. Ya, tapi yang keluar itu nanti ketika persoalannya itu sudah tidak lagi dalam bentuk bilangan bulat, ya, tapi bilangannya sudah menggunakan pecahan desimal. Ya, oke, silakan catat dulu ya. Hanif, paham Hanif? Hanif? Nah, ini si Hanif ini langsung mati apanya. Ini tadi ada nama kakaknya kok hilang. Aneh. Saudara, kalau ngisi absen itu lihat-lihat ya nama temannya udah terhapus. Oke ya, paham ya? Kalau paham kita lanjut. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana pula kalau pembiasaan itu terjadi pada kamera ya, pada kamera. Coba perhatikan ini ya. Pada kamera dengan jarak fokus 50 mm ya, berarti 50 mm itu ya sinar sejajarnya itu dari jarak yang tak berhingga. Berarti sinar sejajar di jarak tak berhingga itu berarti S-nya itu adalah di jauh tak berhingga. Dia berasal dari jarak 10 meter lebih ya. Maka diketahui di sini S-nya itu adalah 10 meter, maka dia di jauh tak berhingga ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah nilai fokusnya. Fokusnya adalah 50 mm. Perhatikan ini ya, milimeter ya. Harus dikonversi dulu menjadi meter. Berarti 0,05 meter. Sekarang ditanyakan di sini S-aksen. Ya, sama dengan tadi, ya walaupun terjadi pada kamera, kita tetap menggunakan 1/s aksen itu sama dengan 1/f dikurang dengan 1/s ya. 1/f-nya 0,05, berarti 1/0,05 meter dibagi dengan 1/tak berhingga meter ya. Ingat, 1/tak berhingga berapa nilainya?
Vivi? 1 per tak berhingga berapa? Tak berhingga per 1 berapa? Kemudian tak berhingga per tak berhingga berapa? Nafista, 1 per tak berhingga berapa nilainya? Hanif, berapa nilai 1 per tak berhingga, Hanif? Berapa, Hanif? Iya, jadi 1 per tak berhingga itu nilainya 0 ya. Kalau tak berhingga per 1, Hanif, berapa, Hanif? Belum selesai, Pak. Nggak Pak. ada saya suruh menyelesaikan soal, Pak. Hanif. Pak nanya ikusinya, tak berhingga per 1 berapa? Nggak perlu pula diselesaikan. 1, Pak. Tak berhingga per 1 berapa? Vi? 0, Pak. 1, Pak. 1 pun nggak ada yang benar. Tak berhingga per 1 berapa, Nefista? Ya, berapa? Tak berhingga, Pak. Ya, tak berhingga, walaupun ketawa jawabnya benar gitu ya. Tak berhingga per 1 itu nilainya adalah tak berhingga ya. Kalau tak berhingga per tak berhingga? Vi? Berapa, 1, Vi? Pak. Itu baru 1 ya. Itu baru 1. Oke ya. Jadi, ini maka tinggal kita bikin lagi ya, 0,05 meter dibagi dengan 1 per tak berhingga. Kita tahu ya, 1 per tak berhingga itu nilainya 0, dikurang 0. Maka tentu dia sebagai aksennya adalah 0,05 per 1 ya. 0,05 per 1 ya. Oke, coba perhatikan ini. 1 per F-nya berapa tadi? 0,05 ya. Oke, ini ditanya adalah 1 per S aksen ya. Berarti S aksennya adalah 0,05 meter per 1. Berarti nilainya adalah 0,05 meter. Paham ya? Oke, ini salah ini ya. Jadi nilai akhirnya untuk, karena yang ditanya adalah S aksen ya, S aksennya adalah maka 0,05 per 1. Oke, silakan dicatat. Itu pada kamera ya, pada kamera. Oke, sekarang ada lagi contoh soal yang kedua, coba perhatikan ya. Ini, jika ya, di sini ada catatan jarak fokus pada lensa tentulah tetap ya, sebab lensa kamera dibuat dari bahan keras yang kemungkinannya tidak berubah ya. Jadi jarak fokusnya tetap ini. Jadi di sini diketahui ada S-nya 5 meter, kemudian ada F-nya 0,05 ya. Oh, ini tadi sudah ya. Berarti di sini jika jarak bayangan lebih dari jarak fokus lensa, ini kan kita dapat tadi 0,051 ya, aksennya. Jika jarak bayangan yang terjadi itu lebih besar daripada jarak fokus lensa, jarak fokusnya lensanya hanya 0,017, maka jarak fokusnya, kualitas gambarnya optimal ya. Jadi kalau nilai ini lebih besar daripada jarak fokusnya 0,017, itu berarti bayangan yang dihasilkan oleh kamera tadi adalah bagus ya, jelas gitu. Oke ya, ini hanya pernyataan saja untuk kamera ya, untuk kamera. Sekarang kita lanjut bagaimana pula pembiasan pada mata ya. Serupa dengan kamera, supaya bisa melihat benda dengan benda bayangan harus tepat di retina ya. Tadi kan saya sampaikan tempat terbentuknya bayangan pada mata itu adalah pada retina ya. Maka di sini ada catatan. Jarak bayangan itu akan sama dengan jarak retina, nilainya itu adalah 17 mm. Jadi dari lensa itu ke retina, itu jaraknya adalah 17 mm. Kalau kita konversi menjadi meter, maka dia menjadi 0,017 meter. Kemudian untuk mata, sinar sejajarnya itu terjadi di 6 meter atau lebih, ya, atau kita menganggapnya di jauh tak berhingga. Ya. Sehingga S-nya itu adalah 6 meter atau di tak berhingga meter. Ya, dan S aksennya itu seperti yang kita katakan tadi terjadi tepat pada retina. Jaraknya itu adalah di 0,017 meter. Kalau ditanyakan berapa nilai fokusnya, tentu 1 per F sama dengan 1 per S tambah dengan 1 per S aksen. Ya, ini mau dibalik nggak masalah ya. Yang jelas dia ada S aksen dan ada S. Nah, ini contoh. Jadi 1 per fokusnya itu adalah 1 per S. Nah, ini berarti S-nya itu di tak berhingga. 1 per tak berhingga itu adalah 0 meter.
Kemudian S-aksenya itu tepat pada retina, pada 0,017 meter. Tentu seper F-nya itu sama dengan 1 per 0,17, dan fokusnya tentu 0,017 per 1. Jadi jarak fokusnya itu di 0,017 meter. Ya. Nah, jadi benar ya yang disampaikan tadi bahwasanya jarak fokusnya itu baru akan terjadi bayangan yang tepat di retina apabila jarak fokusnya itu sama dengan jarak bayangan ya pada 0,017 meter. Sekarang ya yang menjadi pertanyaan, jika benda ya dekat ya misalnya membaca pada jarak 30 cm ya. Kemudian jarak fokusnya itu berubah ya. Perubahannya itu bersamaan atau sama dengan kelengkungan lensanya juga berubah. Perubahan jarak bayangan itu tak mungkin terjadi ya karena apa? Jarak bayangan itu sama dengan jarak lensa ke retina di 17 mm. Sekarang ya dari kasus ini ya dia awalnya membaca dekat ya di jarak 30 cm. Tentu S-nya ini adalah di 0,3 meter ya karena 30 cm ini dikonversi ke meter. Kemudian S-aksennya itu di 17 mm. Sekarang ditanyakan kembali nilai F-nya berapa? Berapa jarak fokusnya? Maka kita menggunakan rumus seper F sama dengan seper S tambah dengan seper S-aksen. Seper S-nya ini di 0,3 meter. Ya. Kemudian S-aksennya di 0,017. Sehingga tentu kita dapatkan fokusnya itu adalah 0, ya ini aman lah ya. Ini caranya saudara kalikan aja ini. Didapatkan nilai ini. Ya, kemudian seper F-nya tentu kita balik ya 0,051 dibagi dengan 0,317 sehingga didapatkan nilainya adalah 0,016. Padahal tadi agar dia sampai di retina bagaimana? Dia harus di 0,017. Sekarang dia terjadi di depan retina sehingga jarak fokus dikecilkan. Ketika dia dikecilkan maka jarak bayangan di retina itu tidak jelas ya sehingga benda tidak terlihat dengan jelas. Nah, makanya kalau kejadian-kejadian seperti ini ya bisa terjadi apabila kita membaca di jarak yang terlalu dekat dengan benda ya. Jadi bacanya terlalu dekat ya karena makanya kita dilarang ya untuk baca terlalu dekat itu. Sebaiknya memang kita mengikuti jarak baca ya, setidak-tidaknya di 30 cm. Seperti itu ya. Jadi kalau seandainya saudara membaca dalam jarak yang dekat, nanti akan terjadi kelelahan pada mata ya, sehingga terjadi nanti gangguan pada mata. Oke ya, jadi itu konsepnya. Oke, silakan dicatat ya. Nanti juga akan saya share di grup ya. Oke, untuk mengetahui ya bagaimana kekuatan suatu lensa mata untuk melihat ya, maka kita mengenal di dalam fisika itu namanya adalah dioptri ya. Dioptri itu biasanya disimbolkan dengan P dan P itu sama dengan seper F ya. Nah, tetapi catatannya F-nya di sini harus dalam 1 meter. Jadi kalau seandainya F-nya tidak dalam 1 meter, P-nya tidak bisa digunakan. Harus dikonversi dulu ke satuan meter. Paham ya? Oke, kita lihat aplikasinya. Nah, semula dia melihat pemandangan jauh. Ya. Pemandangan jauh berarti di S tak berhingga. Ya. Kemudian membaca buku. Membaca buku di jarak 30 cm. Pertanyaannya, kekuatan lensa itu meningkat atau menurun? Kalau meningkat, berapa peningkatannya? Kalau menurun, berapa penurunannya? Ya. Maka dari soal tadi, di kondisi awal, dia membaca pada jarak di jauh tak berhingga. Maka di jarak 6 meter ini sama dengan di tak berhingga meter. Dan S-aksennya kita udah tahu untuk sampai di retina itu nilainya adalah 0,017 meter ya, atau 17 mm tadi ya. Maka kita selesaikan dulu kondisi awal ini. Maka seper F sama dengan seper S tambah dengan seper S-aksen. Seper tak berhingga ditambah dengan seper 0,017. Ini 0. Ini seper 0,017 berarti 0,017 per 1 ya. 0,017 ya per 1 ya. Maka P-nya, P berapa? P apa tadi? Seper F ya.
P-nya 1/F. Berarti 1 dibagi 0,017 itu berapa? 58,82 dioptri. Ya, kita dapatkan ini nilainya. Kan P tadi adalah 1/F ya. Oke, kasus pertama selesai. Sekarang dia ganti, dia melihat dekat pada jarak 30 cm. Maka tentu S-nya adalah 30 cm, kita konversi ke meter menjadi 0,3 meter. S-aksesnya tetap ya, jarak antara lensa ke retina sebesar 0,017 meter. Maka di sini P-nya itu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya, 1/0,3 tambah 1/0,017. Kita samakan penyebutnya ini 0,3 dengan 0,17 dapat 0,0051. Maka kita ini selesaikan, kita dapat di sini 0,317 dibagi dengan 0,0051. Tinggal bagi aja ini. Kita dapatkan 62,16 dioptri. Ya. Maka P pada kasus kedua membaca pada jarak 30 cm itu adalah 62,16. Di awal tadi kita dapat 58,82. Ya, ternyata terjadi peningkatan. Berapa peningkatannya? Kita tinggal mengurangkan 62,16 dioptri dikurangi dengan 58,82 dioptri. Ternyata kita dapatkan peningkatannya sebesar 3,34 dioptri. Nah, begitu. Ya, cara menyelesaikan jikalau ada kasus ya yang terjadi pada dua keadaan yang berbeda. Ya, tapi tentu terhadap mata ya. Karena kita harus tahu jarak antara lensa ke mata itu adalah di 17 mm. Yang kita konversi menjadi meter menjadi 0,017 meter. Paham ya? Paham ya? Oke, silakan dicatat dulu ya di ininya, di catatannya ya. Nanti biasanya di soal saya ganti misalnya di jauh tahap beriganya berapa, kemudian membaca dekatnya berapa, ya. Seperti itu saja ya, sehingga nanti saudara bisa melihat apakah akan terjadi nanti peningkatan atau terjadi penurunan dioptrinya atau kekuatan lensa. Ya, silakan dicatat dulu. Oke.
Ayo kita coba berlatih ya mempergunakan dua konsep ini ya untuk melihat apakah terjadi penurunan atau naik ya. Oke, kita coba saudara catat. Coba saudara catat dulu. Semula melihat jauh, jauh tak berhingga. Oke, kemudian melihat dekat di jarak 15 cm. Ya. Tentukan besarnya peningkatan kekuatan lensa tersebut. Koma. Jika terjadi peningkatan berapa dan jika terjadi penurunan berapa. Ya, silakan ya. Nah, coba aplikasikan kedua rumus yang kita sudah bahas tadi. Berarti kondisi awalnya sama, Pak. Zaki, coba Zaki. Pak, berarti kondisi awalnya sama, Pak. Ya, kondisi awalnya sama, tetapi kondisi keduanya berbeda. Ya, kondisi awalnya sama. Kondisi akhirnya 59,49, Pak. Pak. Maaf, Pak. Mikrofon Bapak mati, Pak. Sorry, saya udah ngomong aja. Oke, di kondisi pertama tetap ya, di 58,82 dioptri ya. Kondisi keduanya berapa, Zaki? 59,49, Pak. 59,92. Benar, Nafi? Nafiesta? 49, Pak. 49 atau 59, Zaki? 59, Pak. 59. Kalau 59 berarti naik ya. Vivi berapa, Vi? Ini harus naik, Pak. saya cek yang lain ya. Vi berapa, Vi? Belum lagi, Pak. Belum. Ya, coba di yang kedua itu berarti S apanya di 15 ya, 15 cm berarti 1,5, Pak. 0,15. ya 0,15 ya.
Ya, Pak. Salah. 0,15 kan Zaki? Dia sentimeter. Iya, Pak. Ya, Oh Pak. iya Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Ya, coba berapa itu jadinya? 124,313. Coba Zaki, kok berbeda sekali Zaki? Salah Zaki. tadi itunya Pak. Salah. Iya, jadi hati-hati ya, hati-hati. Ini cuma bagi 10 Pak. Ini bagi Iya, 100 betul. Pak. Ya, dia kan bagi 100 ya. Oke, dia bagi 100 ya, 0,15. Jadi Nafi kayaknya Gila, benar. Pak. Berarti gimana Nafi? Terjadi peningkatan atau penurunan? Peningkatan, Pak. Peningkatannya berapa Nafi? 65,5, Pak. Oke, ya kalau terjadi seperti itu tuh bahaya itu ya. Ini karena membaca terlalu dekat ya. Ya sering-sering seperti itu ya, 3 hari setelah itu rusak matanya. Oke, yang lain bagaimana? Vivi bisa Vi? Vi bisa Vi? Hajra bisa Hajra? Lagi proses, Pak. Lama kali prosesnya. Tadi berapa isinya, Pak? Nah, kok saya nggak ada ngerjain ya. Yang ngerjain tadi Nafi apa namanya? Coba tanya sama Nafi itu. Berapa tadi, Fis? Aduh. Fiesta lagi mute itu. 124,313 arah. Oke ya, begitu ya nanti mungkin barangkali saudara ini ya tanya lagi ke yang sudah selesai ya. Oke, ini coba perhatikan ini. Jadi semakin dekat mata itu dengan benda yang melihat dengan sangat dekat itu, maka akomodasi meningkat ya. Akomodasi meningkat. Kemudian membaca dari jarak 30 cm itu sebenarnya sudah jelas ya. Sementara membaca pada jarak 10 cm itu sebenarnya tak jelas lagi ya, karena memang akomodasi mata itu ada batasnya ya. Kemudian akomodasi maksimal pada mata dewasa itu sebesar 3,34 dioptri. Jadi nggak boleh lebih dari ini ya. Maka batas baca maksimal kita itu minimal kita itu adalah 30 cm ya. Jangan baca sambil tidur, baca jarak dekat ya, karena itu bisa mengganggu akomodasi mata ya. Lelah dia mata itu ya. Kalau lelah ya tentu akhirnya nanti sakit ya. Jadi ini kemampuan ya. Kalau bayi itu di 14 dioptri ya. Dia pada jarak lihatnya itu di 7 cm. Tapi bayi ya. Saudara kan nggak bayi lagi. Kalau 19 tahun di 7 dioptri ya, batas maksimalnya. Jaraknya itu adalah di 15 cm. Kalau kita setelah itu udah dewasa ya, itu jarak batasnya itu 3,34 tadi, atau kita bisa bulatkan menjadi 3 dioptri ya. Jaraknya itu 30 cm. Jangan langgar ini ya. Kalau 40 tahun seperti saya ya, itu jaraknya udah 50 cm ya, udah semakin jauh. Ya, kenapa? Karena memang kita sedapat mungkin jangan buat mata itu lelah. Kalau dia berakomodasi maksimum berarti mata itu lelah. Oke. Agar dapat membaca jelas ya perlu tambahan 1 dioptri, yaitu dengan kacamata berlensa positif kalau orang tua ya. Kalau orang tua. Kemudian akomodasi itu diperlukan untuk benda dekat ya, bukan untuk benda jauh. Kalau benda jauh berarti mata itu rileks ya. Mata itu rileks. Tapi kalau dia benda itu dekat, mata itu akan berakomodasi. Usia itu tidak mengalami gangguan penglihatan jauh kecuali ada penyakit misalnya katarak ya. Kemudian penurunan akomodasi lensa akibat peningkatan usia disebut dengan presbiop ya. Jadi presbiop itu sebagian buku yang menggabungkan ke dalam cacat mata, ada juga yang tidak ya. Tetapi di dalam slide ini dia tidak menggabungkan ke cacat mata. Ya, presbiop itu adalah penyakit karena usia ya. Oke. Nah, coba catat ini. Nanti kerjakan, kirim ke Japri ke saya ya. Tugas ini coba catat.
Pak, boleh Ya. nanya, Pak? Ya, silakan. Pak, untuk nilai dari S aksen itu emang 17 mm, Pak? Ya. Itu kan jarak antara Berarti itu ketentuan ya, Pak? lensa ke retina ya. Jadi kalau dijadikan ke meter berarti 0,017 ya. Betul. Ya, itu ketentuan ya. Oh, Jadi Pak, kasih, biar Pak. pas di retina, maka jaraknya itu di 17 mm ya. Jangan sebut mm, itu nanti magister manajemen pula. Ya. Iya, Pak. Limiter ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Sudah dicatat ya? Nanti japri saya. Nggak boleh lama-lama ya. Kalau bisa nanti kalau sudah bisa selesai ngerjakan hari ini juga ya langsung kirim ya. Oke, ini kelainan ya, kelainan refraksi pada mata. Yang pertama kita mengenal emetrop ya. Emetrop ini berarti matanya normal, ya, tidak ada kelainan refraksi, ya. Kemudian ini yang sudah masuk ke kelainan ya, yang kita kenal dengan ametrop. Ya, ini emetrop, ini ametrop. Ametrop itu artinya ada kelainan refraksi pada mata. Bisa terjadi hipermetrop, tidak bisa melihat dekat. Kemudian miop, tidak bisa melihat jauh. Kemudian yang ketiga astigmatisme. Ya, ini penyakitnya. Biasanya ini penyakit degeneratif ya. Kita lihat nanti. Kita lihat yang pertama hipermetrop. Ya, hipermetrop ini terjadi ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama difokuskan di belakang retina. Ya, jadi kalau seandainya ini retina terjadi di belakang ini, ya, maka ketika terjadi di belakang ini, nah ini dinamakan dengan hipermetrop. Penyebabnya yang pertama itu karena lensa lengkung kornea matanya kurang. Ya, jadi kalau saudara lihat ada temannya matanya itu agak datar gitu ya. Kalau terlihat dari jauh berarti lengkung korneanya itu kurang. Kedua, sumbu bola mata terlalu pendek. Ya. Jadi sumbu bola matanya itu sampai ke retina itu terlalu pendek. Kemudian yang ketiga, posisi lensa terlalu ke belakang. Jadi agak jauh ya kalau saudara lihat matanya itu agak terdorong ke belakang sedikit. Ya, jadi posisi lensanya itu terlalu ke belakang. Kemudian secara fisis indeks biasnya itu terlalu kecil. Ya, indeks bias itu disimbolkan dengan nilai N ya, indeks bias. Nah, ini bisa dibantu dengan koreksi dengan lensa sferis positif. Jadi kalau dulu ya, kalau sekarang kan teknologi udah canggih. Kalau dulu orang punya kacamata seperti ini tuh kacamatanya itu tebal, ya. Kalau saya di SD SMP itu namanya kacamata pantat botol gitu, jadi tebal dia. Ya. Kenapa? Karena dia dibantu dengan lensa sferis positif, ya. Karena kegagalan dia melihat pada jarak dekat. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya kasusnya seperti ini. Ini sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokusnya. Kemudian sinar datang yang di sini juga melalui titik fokusnya dia berada di sini, ya. Sementara bayangannya itu di belakang, ya, terjadi di belakang ini. Ini retinanya harusnya di sini kan, tepat di sini ya, harusnya tepat di sini. Tetapi ini terjadinya tidak tepat di sini, ya. Dia terjadi di belakang. Maka dia dibantu dengan kacamata berlensa sferis positif, ya. Nah, itu. Jadi bayangannya itu ya didorong kembali ke depan, ya. Bayangan didorong kembali ke depan sehingga dia tepat ke retina. Dia dikoreksi istilahnya ya, dikoreksi menggunakan kacamata berlensa sferis positif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, miop ya, tidak bisa melihat jauh. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama difokuskan di depan retina ya. Kalau tadi dia di belakang retina, sekarang dia terjadi di depan retina ya. Penyebabnya itu yang pertama adalah lengkung korneanya berlebihan ya, kebalikan dari tadi. Jadi dalam hidup ini kalau terlalu lebih bermasalah ya, terlalu sedikit juga bermasalah. Ya, yang pas itu ya pas-pas saja gitu. Yang kedua, sumbu bola matanya itu terlalu panjang. Kalau tadi terlalu pendek ya. Kalau dia terlalu panjang juga enggak bermasalah ya. Yang ketiga, posisi lensa itu terlalu ke depan ya. Jadi kalau saudara lihat orang yang miop ya, yang ada gangguan melihat jauh itu biasanya kornea matanya itu terlalu ke depan ya.
nongol lah istilah kitanya. Ya, mungkin yang merasa pakai kacamata berlensa sferis negatif, nah itu tahu itu, ya, bola matanya itu terlalu ke depan. Kemudian secara fisiknya indeks biasnya itu terlalu besar. Jadi nilai N-nya itu terlalu besar. Dia dibantu atau dikoreksi dengan kacamata lensa sferis negatif, ya. Makanya kita selalu bilang minusnya berapa gitu. Minusnya berapa. Kalau ditanya positifnya berapa, berarti dia kacamata lensa sferis positif. Kalau dia tidak bisa melihat jauh, kita selalu nanyakan minusnya berapa. Minus seperempat, minus setengah, 3/4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya. Itu menandakan dia tidak bisa melihat jauh. Ya. Oke ya, kebalikan tadi sebenarnya. Ya. Kalau tadi dia terjadi di belakang retina, sekarang dia terjadi di depan retina. Ya, sehingga dia dibantu menggunakan kacamata berlensa sferis negatif. Ya. Oke. Seperti itu ya. Ketiga, pembiasan cahaya itu tidak difokuskan pada satu titik. Ini yang astigmatisme ya. Jadi pembiasan cahaya itu tidak bisa difokuskan pada satu titik. Ini astigmatisme. Ini biasanya terjadi pada saudara-saudara kita yang kadang-kadang tidak bisa melihat titik ya. Jadi dia itu melihat sesuatu itu bidang. Sehingga kalau dia melihat sesuatu itu matanya kadang-kadang satu ke kiri, satu ke kanan gitu. Karena apa? Karena dia tidak fokus pada satu titik, ya. Dia fokus ke bidang. Nah, itu adalah salah satu penyakit yang diakibatkan oleh astigmatisme. Artinya pembiasan cahayanya tidak difokuskan pada satu titik, melainkan pada satu bidang. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah elemen optis mata yang tidak sferis, yang melainkan oval. Jadi elemen optisnya itu ya, optik matanya itu tidak sferis ya, tetapi oval. Artinya apa? Sumbu yang saling tegak lurus itu memiliki panjang yang berbeda ya, sehingga kalau dia melihat sesuatu itu sepertinya matanya liar ya. Padahal dia juga melihat itu ya, tetapi dia tidak, misalnya dia kalau kita melihat magicom misalnya. Saudara kan di kamarnya ada magicom, coba cek. Itu pasti pandangan saudara itu ke magicom. Tetapi kalau orangnya astigmatisme, dia tidak magicom itu yang jadi pandangannya, tapi bidang yang ada di sana. Misalnya meja di atas magicom, ya. Padahal dia akan melihat magicom itu, ya. Tetapi matanya melihat, jadi dia tidak fokus ke satu titik, tapi dia fokus ke bidang, ya. Jadi sisi-sisi bidangnya itu yang dia lihat, ya. Dan ini biasanya dibantu dengan kacamata lensa silindris, ya. Jadi untuk membantu ini orang-orang anak-anak kita, saudara-saudara kita yang autis ya seperti itu. Kalau saudara pernah lihat, ada nggak yang pengalaman autis tapi matanya liar? Dia tidak bisa melihat ke satu titik, tetapi dia melihat ke satu bidang. Itu penyakit matanya itu dinamakan dengan astigmatisme. Paham ya? Ada nggak yang punya pengalaman? Saudara, adik atau siapa gitu, atau tetangga atau siapa? Zaki pernah lihat? Pernah, teman SMA, Pak. Ada ya temannya? Iya, Pak. Coba cerita Zaki, seperti apa kalau dia melihat sesuatu itu? Biasanya kami duduk di belakang, Pak. Sering nyuruh dia lihat yang objek yang jauh, Pak. Iya. Karena apa? Karena memang posisinya itu dia tidak melihat titik seperti kita, ya. Dia melihat bidang. Iya, Pak. Ya, benar. Ada lagi yang lain barangkali? Nafiesta ada pengalaman? Enggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Huru? Saya ada itu ya, anak kakak itu ya. Jadi ketika dia melihat sesuatu itu ya, kita kadang-kadang geli juga melihatnya ya. Dia melihat kita, tetapi yang dia lihatnya tidak kita ya. Dia melihat posisi yang terdekat dengan kita ya. Jadi dia ngomong dengan kita, ngomongnya lancar ya, tetapi pandangannya itu tidak ke kita, tapi pandangannya ke bidang. Maka orang yang autis ya salah satunya itu dia dibantu dengan kacamata berlensa silindris ini. Dan itu harus dipasangkan terus ya, harus dipasangkan terus agar matanya itu terlatih, yang bidang tadi berubah menjadi titik ya. Tapi kan kalau anak autis kan agak sulit ya, menyuruh dia menggunakan hal yang sama setiap hari, karena dia pemikirannya out of the box ya. Kalau anak autis itu dia pintar sebenarnya, cuman dia ingin melakukan segala sesuatu itu, urusan itu dalam satu kali itu banyak hal.
Jadi dia ingin ngerjakan ini. Jadi otaknya itu berpikir terus-menerus. Ya. Itu yang astigmatisme. Jadi kalau dia berkomunikasi dengan kita itu, dia nggak lihat kita. Ya. Tapi apa yang dia bicarakan dengan kita itu lancar. Ya. Nah, anak kakak saya seperti itu. Kadang-kadang kita aja yang harus ini ya. Kadang-kadang tepuk dia, ajak dia duduk bersama kita. Tapi pas duduk tuh dia ngerjakan yang lain. Ya. Jadi antara apa yang dipikirannya itu banyak, kemudian dia mau melakukan segala sesuatu itu secara bersamaan. Ya, seperti itu. Oke, di dalam penglihatan ini, ya untuk koreksi mata ini salah satunya yang kita lihat adalah ketajaman penglihatan ya, yang kita kenal di dunia kesehatan itu adalah visus ya. Apa itu visus? Visus itu adalah kemampuan melihat dua titik terpisah itu sebagai dua titik terpisah. Ya, pada suatu pandangan tertentu. Ya. Nah, makanya kalau visus ini disuruh lihat orang yang ada gangguan astigmatisme tadi nggak mungkin bisa, ya, nggak mungkin bisa karena dia memang tidak konsentrasi untuk melihat satu titik. Ya. Jadi jika dari dua titik terpisah itu ditarik garis lurus ke mata, maka terbentuk sudut yang disebut dengan sudut pandangan. Ya. Jadi kalau saudara lihat jarinya itu, kemudian melihat Oke ya, jarinya itu kemudian saudara lihat, maka dia itu akan ada nanti bentuk sudut ya, yang merupakan sudut pandangan. Sudut pandangan terkecil yang masih bisa membedakan dua titik terlihat terpisah itu dinamakan dengan minimum separable ya. Jadi jarak pemisah minimum. Ya. Minimum separable itu adalah 1/60 derajat. Sudutnya itu adalah 1 menit. Sehingga Snellen yang ditemukan oleh penemunya yang Snellen itu ya, itu tebal jari-jarinya adalah 17,45 mm. Ya, jadi jari-jari kita itu mempunyai jarak terkecilnya itu adalah 17,45 mm. Dan jarak terjauh mata normal itu adalah 60 meter. Jadi 60 meter kita masih bisa melihat harusnya, ya, tetapi melihat dalam bentuk relaksasi. Kemudian cara menentukan ketebalan jari adalah dengan cara menghitung jari-jari. Ya. Jadi caranya itu ya seperti ini. Ya. Yang penting bagi saudara itu adalah nilai alfanya ini ya, nilai alfanya itu adalah 1 menit ya, atau 1/60 derajat. Nah, maka bisa dibantu ya dengan minimum separable ini ya. Oke, ini namanya visus itu ya, Snellen. Ini kalau ini kan karena saudara lihat langsung di layar ya, mungkin terlihat ini. Ya, tapi kalau kartu Snellen beneran nanti bisa saja saudara tidak terlihat. Nanti kalau seandainya kita ketemu offline nanti kita akan lihat ya, apakah penglihatan saudara itu bermasalah atau tidak. Ada yang berkacamata di sini? Ada yang berkacamata? Ada. Siapa? Di tangan. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Sista, Pak. Coba Sista, coba on kamera sebentar. Kita coba cek ini. Vista pakai kacamata? Iya, Pak. Tapi sekarang kok nggak pakai kacamata? Berapa minusnya? 2, Pak. 2. Kalau sekarang ini karena di layarnya, ini terlihat jelas. Terlihat, Pak. Kalau di jarak 3 meter terlihat nggak ini? Menurut saudara? Enggak, Pak. Nah, ini karena saudara tuh langsung lihat ke ini ya, ke layar langsung ya. Kalau ini terlihat? Terlihat, Pak. Oh. Kalau ini terlihat? Saya bikin. Yang saya bikin barusan terlihat nggak? Titik, Pak. Enggak, saya bikin itu. Terlihat nggak? Cuman merahnya aja. Enggak, itu enggak benar itu ya, karena ya tidak semua orang bisa lihat itu ya. Tapi nanti mungkin kalau seandainya kita ketemunya offline, saya akan bisa tayangkan nanti yang Snellen beneran ya. Saya punya itu Snellen beneran itu. Kalau di lokal satu lagi saya lihatkan ya, dan banyak yang ternyata ada gangguan di matanya walaupun dia tidak pakai kacamata itu ya. Kita lihat nanti. Kalau kita offline nanti akan kita cek ya apakah saudara itu ada gangguan atau tidak. Ini cara membaca visus ya. Visus itu ya punya rumus, formulanya adalah V sama dengan D per D besar ya. Jadi orang normal itu di sini bisa baca pada jarak 60 meter ya. Dari dekat itu 6 meter.
Kemudian V itu visus ya. D itu adalah jarak penglihatan jelas ya. Jelas testor itu di 60 meter pada jarak jauh, kemudian jarak dekatnya 6. Jadi kalau seandainya jarak penglihatan jelas normal itu misalnya 6/60, ya ini berarti nilai V-nya itu adalah 6/60 ya. Nggak boleh diperkecil ya. Jadi 6/60 jadi 1/10, nggak boleh ya, ini salah ya. Jadi 6/60 nilai Snellennya tetap di 6/60 saja. Oke. Ini visus misalnya 5/6 ya. Artinya adalah orang bisa melihat jelas pada jarak 5 meter. Padahal orang normal itu bisa melihat pada jarak 6 meter, berarti 5/6 ya. Visus itu tidak boleh disederhanakan seperti yang saya sampaikan tadi, 6/60 disederhanakan jadi 1/10, itu salah ya. Kalau 6/60 biarkan tetap dalam 6/60. Artinya ini orang itu bisa melihat dengan jelas pada jarak 6 meter, sementara orang normal itu bisa melihat pada 60 meter. Seperti itu. Oke. Ada lagi selain kartu Snellen, ya kita juga mengenal ada kartu Ledok ya, atau cincin Ledok ya. Cincin Ledok ini sama saja sebenarnya dengan kartu Snellen, yang membedakan bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti ada yang hadapnya ke yang kosong ini, ada yang hadap ke kiri, ada yang hadap ke atas ya. Ada yang hadap ke bawah, ada yang hadap ke kanan nanti ya, yang kosongnya ini. Jadi untuk menentukan nanti apakah saudara tidak ada gangguan penglihatan, saudara akan dites nanti di bagian mana yang jari-jarinya kosong, gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ya. Ini untuk saya. Sampai di sini mungkin barangkali pertemuan kita di biooptik. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan. Silakan ya. Terutama yang ada pengalaman, yang ada gangguan di penglihatan. Zaki, ada pertanyaan Zaki? Tidak Pak, sudah jelas Pak. Kita kapan lagi pertemuannya Zaki? Setelah hari ini? Besok. Oh, mungkin Zaki ketua yang tahu Pak. Ini bukan Zaki ketua nih. Zaki ketua yang mana? Bukan Pak. Zaki Zaki Hernando Pak. Yang mana? Zaki ketua itu yang mana? Iya Pak. Ya, kita kapan lagi ketemunya? Zaki ketua? Besok Pak. Besok jam? Besok kalau Bapak bisa siang jam 2 kayak gini juga bisa Pak. Oke, siap. Online lagi? Ya, Pak. Tetap muka Pak. Oke, siap ya. Besok saya sekali bisa ngecek ya penglihatan saudara, tapi kita lanjutkan dengan materi yang lain ya. Sampai di sini barangkali. Zaki, tak tolong absennya dibikin ya di absen yang manual ya. Walaupun absennya ini sudah, absen manualnya tetap diisi ya. Ya Pak, Oke, siapa? silahkan di on kan dulu kamera saudara, coba.